Jadi kalau untuk yang ilegal, teman-teman ilegal itu ketika ada permasalahan pasti pertama-tama kita sarankan melapor ke KJRI. Kalau gaji itu rata-rata kalau WNI ilegal itu memang tidak bisa dibantu, Pak. Oh. Kenapa masalahnya kamu ini kabur? Kata dia, yaitu saya dikunci, nggak bisa kemana-mana, nggak dikasih HP. Ini aja HP karena disembunyikan. Akhirnya dia memilih melompat dari jendela dan akhirnya patah. Yang ininya patah dan di sininya, masya Allah berdarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Sahabat, ini sekarang saya lagi kedatangan tamu YouTuber. Masya Allah, tabarakallah, ini subscribernya udah ngetop ya. Dan mungkin di YouTube lainnya ini udah terkenal ya. Terkenal dunia dan akhirat. Kita langsung aja kepoin kehidupannya adek ini dan sekaligus tanya namanya siapa. Apa kabar, Dek? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah, terima kasih sudah mau hadir di rumah saya dan sekaligus di vlog saya. Alhamdulillah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman Mama Fafa Hasan Family ya. Fafa Hasan Family. Saya merasa terhormat banget bisa datang ke sini bersilaturahmi karena beliau ini juga viral kemarin ya. Jadi sempat viral tentang orang Madura yang menjadi milioner ya. Nggak tahu juga sih saya. Nggak tahu judulnya pokoknya aja. Iya, yang judul aja kayak gitu ya. Jadi istrinya orang Arab. Saya penasaran, katanya orang Madura. Ternyata beneran orang Madura, guys. Tapi tidak seperti yang judulnya itu ya. Nggak seperti itu. Maksudnya gimana tuh, Mbak? Itu judulnya itu terlalu wow gitu. Padahal kehidupannya namanya, Dek, mungkin ada yang belum tahu subscribernya Fafa Hasan Family. Oh iya. Saya Khairul Azam Al Farizi. Silakan teman-teman bisa di ini Tolong nanti di subscribe juga ya. Dan channelnya itu berisi tentang informasi tentang seputar Saudi Arabia, Pak. Iya. Seputar Saudi Arabia. Mungkin di channelnya Fafa Hasan Family ini masih baru ya. Ya, benar, nggak pernah ini. Iya, Pertama kali saya datang. Karena pertama kali. Dan ini itu bisa disebut seseorang kayak pahlawan buat para TKW, TKL, pokoknya TKI yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah. Ya, dan kadang beliau itu saya lihat suka bersama kami Dek Idai juga ya. Iya. Jadi kalau sama Idai itu selain temen ya, temen sesama vlogger di Arab Saudi, dia kita punya satu tim. Kita di tim AHJ bersama Idai, Bashir, Agil. Jadi kita mau tidak mau selalu komunikasi, selalu ngumpul ketika ada penerbangan gitu. Selalu bareng. Kayak gitu. Sekarang aja bareng, tapi dia sekarang lagi ada wawancara di salah seorang WNI yang ada masalah, jadi nggak bisa bareng, mungkin nanti nyusul. Ini jadi itu deh ya, masuk ke sana ya, kita itu langsung aja tanya. Cara kan itu TKW yang ada di sini itu tidak semuanya resmi dan tidak juga semuanya tidak resmi. Itu saya lihat di vlognya Ade itu saya lihat ada yang katanya bisa ngebantu orang-orang yang tidak resmi juga. Itu gimana caranya buat yang tidak resmi? Yang tidak resmi mau gimana dulu kan? Ada misalnya mereka mempunyai masalah, dari masalah dulu. Jadi kalau untuk yang ilegal, teman-teman ilegal itu ketika ada permasalahan pasti pertama-tama kita sarankan melapor ke KJRI. Karena KJRI itu adalah perwakilan pemerintah kita yang ada di Arab Saudi. Itu yang pertama. Tapi kalau seumpama mereka ke KJRI, mungkin KJRI kan tidak mungkin semua teman-teman ketika ada laporan semua diterima kan. Kayak gitu. Walaupun diterima mungkin prosesnya lama. Jadi ada orang yang buru-buru. Ya paling kita dibantu permasalahannya apa? Misalkan seperti gaji. Kalau gaji itu rata-rata kalau WNI ilegal itu memang tidak bisa dibantu, Pak. Karena tidak ada legalitasnya. Mau nuntut kemana kalau ilegal? Tapi rata-rata permasalahan WNI kita ini yang ada di Arab Saudi ya paling cuman mau pulang aja nih.
Oh. Karena ilegal tuh mau pulangnya susah. Itu gimana caranya? Kalau untuk teman-teman kita yang ilegal pengen pulang, jadi ada beberapa pilihan, ada 3 pilihan. Pertama, lewat jalur deportasi. Apa itu deportasi itu? Deportasi itu biasa dikenal di sini itu tarhil lah, Sumesi. Oh, ke Sumesi. Ya, jadi kalau waktu normal-normal seperti itu kita datang ke Kudai atau ke tempat-tempat yang biasanya nongkrong-nongkrong tongkrongan polisi lah, kita menyerahkan diri di sana. Udah kita ditangkap, dibawa, diproses. Nanti datang KJRI, diurus surat-suratnya, SPLP-nya. Setelah selesai surat-suratnya, dia nggak ada kasus, dipulangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines. Kalau misalnya ini ya, kan ini tadi adik kan bilang yang tidak berkasus atau yang punya kasus. Itu kalau yang punya kasus itu seperti apa sih kasusnya? Intinya itu dari sisi apa itu kalau TKW? Iya. Jadi kasus-kasus teman-teman kita yang selama ini kita hadapi, mau tidak mau kita kan harus jujur nih, jujur-jujuran aja, karena kita juga setiap hari menerima keluhan, menerima telepon, bukan cuman 50, 100 telepon yang masuk setiap hari ini nggak berhenti bunyi loh. Mbak tahu sendiri barusan saya akan nggak berhenti. Jadi di situ banyak, ada yang curhat, ada yang mengeluh. Permasalahan teman-teman kita yang berkasus itu rata-rata mereka dibalak surto oleh majikan. Balak surto itu dia dilaporkan mempunyai kasus kriminal di Arab Saudi. Sebagai contoh, ada orang yang kabur dari majikannya, keluar dari majikannya, padahal dia nggak mencuri, tapi dibilang sama majikannya itu mencuri, agar orang ini jerah nggak bisa pulang ke Indonesia. Oh, emang itu beneran Dek tidak bisa pulang atau cuman omongan majikannya aja yang seperti itu? Benar, nggak bisa. Jadi kalau di Balak Surto itu, Mbak, misalkan yang melaporkan di Balak Surtonya itu laporannya itu ada di Riyadh. Jadi dia harus dihapus kasusnya tuh di Riyadh, nggak bisa dihapus di sini, kayak gitu. Kecuali orang-orang seperti ini kabur dari majikan, langsung lari ke KJRI, kemudian di Balak Surto, insya Allah KJRI bisa itu membantu ketika proses sidang. Jadi ini bisa dibuat ilmu juga ya Dek ya, buat para TKW yang tadinya kabur, mungkin majikannya juga merasa dirugikan. Bener. Jadi sama majikan itu dilaporkan bahwa ini mencuri. Bener. Dan ini pesan buat teman-teman WNI kita yang belum berangkat, karena banyak calon-calon yang belum berangkat dari Indonesia. Mereka mau berangkat ke sini itu tujuannya memang sudah mau kabur, Pak. Tujuannya cuma pengen kabur. Banyak yang pengen kabur. Jadi banyak orang-orang Arab itu merasa ini ditipu, saya sudah keluar uang banyak, baru nyampe 1 bulan dia sudah kabur. Iya betul. Makanya mereka kesel kan, ini dilaporkan bahwa ini pencuri, ini ya kasus kriminal lah di Balak Surto. Iya benar. Dan itu nggak bisa pulang loh, walaupun sampai 100 tahun. Benar. Nggak bisa pulang kecuali majikannya menghapus, mencabut laporannya. Tapi itu sama majikannya sendiri yang mengambil mereka dari Indonesia ya tentunya. Iya. Jadi bukan majikan yang di sini. Bisa juga. Yang ngambil dari Serikah, kan sekarang Serikah ada, terus majikan itu nebus dari Serikah misalnya sekian ribu, terus dinagil kafalah ke majikan ini, akhirnya dia menjadi pembantunya ini. Nah kan sekarang banyak udah ditebus sama majikan, dikontrak sekian tahun, terus mereka itu kadang kan kabur. Nah di situ pernah saya mendapatkan telepon dari salah satu ya Dek ya, pernah gitu. Beliau itu dari Riyadh, karena kenal dengan saya, dia telepon, Dek kata, Ti, ini katanya pembantu saya yang kamu kasih ke saya kemarin itu dari Serikah, katanya kamu keluarganya dia kabur, sedangkan saya udah bayar kontrak ke Serikah gini-gini, dia nggak bakalan sampai pulang ke Indonesia, bener itu ya? Bener. Jadi Balak Surto itu kasus kriminal bukan cuma buat TKI ya, tapi ada juga kasus dari teman kita. Dia ini namanya juga TKI di sini ada saja ya tinggalnya. Jadi dia ini pergi ngaburin TKW. Iya benar. Ketika ngaburin TKW, mobilnya kan atas nama dia. Dia terkena CCTV mobilnya. Terkena CCTV, tiba-tiba datang laporan ke majikannya bahwa dia sudah dibelah surto. Ini sopirnya. Ditanya sama majikannya, kenapa ini bisa dibelah surto? Ya dia nggak ngaku, tapi bukti sudah ada, kameranya sudah ada bahwa dia mengambil
pembantunya orang itu. Jadi Tapi, itu kena belak surto juga, nggak bisa pulang juga. Ini yang ngambil ini yang punya mobil atau yang punya mobil sendiri yang jadi iya, supir? yang punya mobil sendiri. Jadi banyak kan teman-teman kita yang jadi sopir di sini banyak yang udah punya mobil sendiri. Makanya buat teman-teman ya ketika kerja di Arab Saudi ya jangan neko-neko lah kalau ya kalau bisa sih ya, peringatan ya buat kita ya. Iya. Dari pengalaman yang adik tadi ceritakan, kita sebagai TKW kalau mempunyai majikan yang sudah baik, betul. Kalau masalah gaji mungkin bisa diurus oleh KJRI ya. Dan kalau asalkan majikan tidak mukul atau tidak tidak melarang kita untuk makan ini makan itu ya. Betul. Kalau masalah gaji mungkin KJRI bisa ngebantu ya, Dek ya. Bisa insya Allah. Kecuali kita emang di sana mendapatkan kekerasan, betul, atau pelecehan, mungkin kita bisa kabur langsung ke KJRI. Betul. Tidak mungkin KJRI menolak kita. Nggak mungkin. Jadi kalau memang aduannya jelas, laporannya jelas, nggak bakalan tetap diproses sama KJRI. Tetap ya. Cuman kebanyakan teman-teman kita itu yang jarang diproses mungkin karena ada mereka yang ilegal tapi laporan masalah gaji nggak dibayar, kan nggak bisa KJRI ngurus. Iya tentunya. Karena nggak ada legalitasnya kan, mereka aja sudah ilegal, menjadi ilegal itu saja sudah melanggar hukum. Udah melanggar hukum. Masa kita KJRI ngebantu orang yang sudah melanggar hukum, itu Iya. sama aja kita membantu orang yang salah jalan ya. Iya. Tapi setahu saya tetap ya, KJRI itu memberikan perlindungan kepada WNI kita. Kita banyak kok melihat Pengorbanan. Iya, pengorbanan dari KJRI itu banyak sebenarnya, Pak. Cuman orang-orang tuh banyak yang masih menyalahkan KJRI. Yang diurus KJRI itu bukan cuma satu. Banyak orang, ratusan ribu loh yang diurus. Jadi kita tidak KJRI begini, KJRI begitu, tidak boleh kayak gitu ya, karena kita tidak tahu sebagaimana mereka itu memproses kita ya yang punya masalah. Saya dulu sebelum menjadi YouTuber, sebelum nge-share nomor, saya memang sentimen ke KJRI. Saya pernah bilang, wah ini slow respon begini, nggak ditanggapi. Tapi ketika saya sudah setiap hari mendapat aduan, Masya Allah gimana, saya bayangkan gimana jadi KJRI gitu loh. Iya. Setiap hari juga ditelepon seperti ini, ada yang mengadu begini, dan juga aduannya kadang nggak jelas. Kadang mereka kontraknya 2 tahun, baru 1 tahun sudah pengen pulang, baru minta pulang. Jadi kan kontraknya 2 tahun, sementara mereka 1 tahun sudah pengen pulang. Makanya buat teman-teman kalau memang niat kerja ya udah kerja, habisin aja kontraknya dulu baru selesai pulang. Oke sahabat, ini obrolan saya dengan Dek Khairul Azam. Mungkin sampai di sini saja dan terima kasih sudah mengikuti obrolan-obrolan kita ya. Dan semoga obrolan ini bermanfaat untuk sahabat para subscribernya Fafa Hasan Family. Dan iya Dek, mungkin ada pesan buat pesan-pesannya buat subscriber Fafa Hasan Family ya itu dia, minta doanya aja buat sahabat Kacong, sahabat Kacong dan teman-teman YouTuber di Arab Saudi. Semoga selalu diberikan kesehatan agar selalu bisa memberikan informasi terupdate, terkini seputar Arab Saudi dan terkait perkembangan wilayah Kerajaan Arab Saudi. Karena banyak teman-teman kita atau orang-orang yang di Indonesia ini setiap hari pengen tahu kabar dari Arab Saudi. Kalau yang ingin tahu kebiasaan orang Arab nih ada Fafa Hasan Family. Kalau pengen tahu kabar haji umroh dan TKI ya di channel saya. Kalau pengen tahu yang lain, informasi update yang lain juga berita-berita ada di IDAI. Lengkap lah pokoknya di sini. Iya di Arab tempat-tempat Saudi. wisata juga. Itu saja sih. Oh ya Dek, terima kasih atas waktunya. Sahabat, mungkin dari rumah saya sendiri, saya dan Dek Khairul Azam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.